Perkenalkan, nama saya Yimima Marsepa dari kelas 10B absen 35. Di sini saya akan membahas mengenai Kerajaan Kediri. Nah, untuk topik-topik yang akan saya bahas kali ini, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua masa kejayaan, ketiga fase kemunduran, yang keempat bukti peninggalan, dan yang terakhir daftar pustaka. Oke, kita mulai dari latar belakangnya. Jadi, Kerajaan Kediri ini itu berawal dari adanya pembagian kerajaan Kahuripan oleh Raja Airlangga, pendiri sekaligus raja terakhir yang pernah berdiri di Jawa Timur pada abad ke-11. Saat ini Kerajaan Kediri itu menjadi bagian dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, kalau dulunya itu Kerajaan Kediri ini berada di Daha atau Kediri. Nah, pembagiannya itu sebelumnya dulu ada kerajaan Kahuripan yang dibagi menjadi dua karena Raja Airlangga memiliki dua anak. Yang pertama adalah kerajaan Jenggala, itu diberikan kepada Mapanji Garasakan. Nah, untuk yang kedua ada kerajaan Panjalu atau Kediri yang diberikan pada Sri Samarawijaya. Nah, kedua kerajaan tersebut dipisahkan oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Walaupun sudah dibagi kekuasaannya, keduanya terus berperang karena merasa berhak atas seluruh kekuasaan Airlangga. Ya, jadi ingin dua-duanya. Oke, lanjut. Untuk masa kejayaan, nah sebelum saya bahas mengenai masa kejayaannya, kita kenal dulu sama 9 raja dari Kerajaan Kediri yang berkuasa sampai selesai. Yang pertama ada Sri Samarawijaya, berkuasa pada tahun 1042 sampai 1051. Yang kedua ada Sri Jitendraka, yang berkuasa pada tahun 1051 sampai 1112. Lalu ada Sri Bameswa, berkuasa pada 1112 sampai 1135. Lalu ada Jayabaya, berkuasa pada 1135 sampai 1159. Lalu dilanjut Sri Sarweswara, berkuasa pada 1159 sampai 1169. Lalu ada Sri Aryeswara, berkuasa pada 1169 sampai 1180. Lalu ada Sri Gandra, berkuasa pada 1180 sampai 1182. Lalu dilanjut ada Kameswara, berkuasa pada 1182 sampai 1194. Untuk raja terakhirnya ada Kertajaya yang berkuasa pada 1194 sampai 1222. Nah, untuk masa kejayaan ini, masa paling jaya yang dialami oleh Kerajaan Kediri ada di bawah kepemimpinan Raja Jayabaya. Pada masa itu, Raja Jayabaya memperluas daerah kekuasaannya hingga mengalahkan Kerajaan Sriwijaya. Selain itu, Kerajaan Kediri juga memiliki kekuatan di bidang agraris. Kehidupan ekonomi meningkat karena Kerajaan Kediri menghasilkan banyak beras dan barang dagangan lain yang laku di pasaran. Untuk alat pembayaran mereka menggunakan emas sebagai alat tukar. Raja Jayabaya juga terkenal dengan ramalannya yang terbukti nyata. Ramalan-ramalan tersebut dikumpulkan dalam kitab berjudul Jongko Joyoboyo. Lanjut, nah ini Kerajaan Kediri juga mengalami masa kemunduran. Masa kemunduran ini dipicu oleh ambisi Raja Kertajaya yang ingin disembah oleh para Brahmana, Hindu, dan Buddha di Kerajaan Kediri. Penolakan dari kaum Brahmana menyebabkan Raja Kertajaya marah dan akhirnya melakukan tindakan buruk terhadap mereka. Kemudian kaum Brahmana meminta perlindungan Ken Arok.
Jadi Ken Arok ini sebenarnya juga punya kerajaan yang masih berada di bawah pimpinan kerajaan Kediri. Tapi pada akhirnya Ken Arok menyatakan Tumapel sebagai kerajaan berdaulat yang terpisah dari pengaruh kerajaan Kediri. Akhirnya tercipta pertempuran kedua kubu pun tak bisa dibendung. Puncak pertempuran Ken Arok dan Kertajaya terjadi pada tahun 1221 atau 1222 di tempat yang disebut Genter atau Ganter di Kediri Timur. Tempuran ini menyebabkan dan menandai berakhirnya Kerajaan Kediri. Nah, Kerajaan Kediri itu juga punya berbagai bukti peninggalan. Yang pertama ada Candi Penataran. Jadi candi ini itu sekarang berada di Desa Penataran, Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Candi ini terletak di lereng barat daya Gunung Kelut. Oke, kita lanjut. Hmm. Yang berikutnya ada Candi Mirigambar. Nah, candi ini sekarang itu ada terletak di Desa Mirigambar, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Ini itu juga merupakan salah satu candi peninggalan Kerajaan Kediri. Nah, untuk yang berikutnya ada Candi Tondowongso. Candi ini terletak di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Lalu yang terakhir ada Candi Gurah. Ini gambarnya emang agak ngeblur, soalnya gambar yang aslinya itu udah jarang ada karena udah lama. Nah, ini tuh Candi Gurah itu ditemukan di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur juga. Oke, kita lanjut ke prasasti. Nah, dari candi-candi tersebut itu tuh ditemukan beberapa banyak sih prasasti. Aku mau sebutin 5 aja. Yang pertama ada prasasti Sirah Keting yang ditemukan di 1104. Ini tuh merupakan peninggalan kerajaan Kediri yang ditulis pada tahun 1126 Saka atau 1204 Masehi. Mana kayaknya saya salah tulis. Nah, ini prasastinya itu ditemukan di Desa Bedingin, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Saat ini tuh prasastinya disimpan di Museum Nasional Jakarta. Kita lanjut ke prasasti berikutnya. Ada prasasti Kamalakyan, ditemukan di 1181. Prasasti ini berisi informasi tentang pembangunan bendungan Waringin Sapta oleh Raja Airlangga. Jadi ini sebenarnya ada dari Kerajaan Kauripan sebelum dipisah menjadi Kerajaan Kediri. Tapi kemudian diadopsi oleh Kerajaan Kediri. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Jawa kuno, terbuat dari batu andesit. Jadi nggak gampang rusak, guys. Teman-teman. Oke, kita lanjut ke prasasti berikutnya ada Prasasti Hantang. Ditemukan di 1144. Prasasti ini adalah prasasti batu yang berisi pengesahan anugerah Raja Jayabaya kepada penduduk desa Hantang dan sekitarnya. Terus prasasti ini juga ditemukan di Desa Ngantang, Malang, Jawa Timur. Ini tuh prasastinya ditulis dengan aksara dan bahasa Kawi atau Jawa kuno. Nah, oke, lanjut aja ke prasasti berikutnya ada Prasasti Pucangan. Ditemukan di 1194. Jadi ini tuh
merupakan prasasti batu kuno yang berisi riwayat hidup Raja Airlangga. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Jawa kuno dan Sanskerta. Prasasti ini juga dikenal sebagai Batu Kalkuta atau Airlangga Stone. Jadi kalau kalian mau cari, prasasti ini tuh dulu ditemukan di lereng gunung Penanggungan, Jawa Timur. Oke, yang terakhir adalah prasasti Urare, ditemukan di 1127. Prasasti ini merupakan peninggalan kerajaan, salah satu peninggalan kerajaan Kediri yang ditulis dalam bahasa Sanskerta. Nah, ini tuh berisi apa ya, ditulis pada alas arca Buddha. Lanjut ke arcanya. Nah, aku dari namanya tadi, dari candi-candi tadi itu semuanya pasti ada arcanya. Nah, ini aku mau sebutin tiga arca yang paling utama. Enggak utama juga, tapi paling terkenal. Yang pertama ada arca Dwarapala. Nah, arca ini itu biasanya ada di pintu gerbang candi-candi gitu, biasanya berguna sebagai penjaga pintu gerbang atau jalan masuk ke tempat suci. Terus biasanya digambarkan berpasangan, jadi ada di kanan sama kiri. Ini aku cuma cantumin satu aja. Nah, kata Dwarapala ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Dwara yang berarti pintu dan Pala yang berarti penjaga. Kita lanjut ke arca berikutnya, ada arca Ganesha. Nah, seperti yang kalian tahu, Ganesha kan pasti punya belalai. Ganesha ini merupakan peninggalan arkeologi Hindu yang menggambarkan dewa pengetahuan, kebijaksanaan, dan penghilang rintangan. Jadi arca ini tuh terbuat dari batu yang memiliki ciri khas berkepala gajah dan perut buncit. Perutnya itu isinya ilmu, kebijakan, ya gitu-gitu. Oke, kita lanjut di arca yang terakhir ada arca Nandiswara dan Mahakala. Ini sebenarnya di gambarnya ada dua arca bercahaya gitu. Tapi aku cuma pakai satu. Nah, ini tuh juga arca penjaga pintu yang dianggap sebagai pancaran Dewa Siwa. Biasanya ini ada di hmm, pintunya nggak di gerbang sih, agak masuk gitu. Terus ini digambarkan sebagai penjaga bangunan suci. Kalau yang Mahakala sebenarnya ada, oh belum aku cantumin fotonya. Itu tuh digambarkan sebagai dewa pembinasa dalam bentuk marah atau menakutkan. Jadi di patung-patungnya biasanya di bawahnya itu bakalan ada cahaya, biar patungnya itu kelihatan serem, guys. Teman-teman. Oke, teman-teman. Oke, ini daftar pustaka yang aku pakai. Ada dari Detikcom, Kompas.com, Travel Kompas juga. Terus ada Wikipedia, National Occasion, terus ada Kompas lagi. Sebenarnya nggak cuma ini, masih ada yang lain, tapi kalau ditulis nanti kebanyakan, karena aku foto-fotonya juga ngambil dari berbagai sumber. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.